Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu lagi aplikasi yang katanya penghasil uang. Oke, aplikasi ini banyak diminta oleh sebagian besar Anda semua. Aplikasi ini namanya Hello. Ya, Hello. Hello ini adalah sebuah aplikasi berbagi informasi dalam bentuk foto, gambar, dan juga video-video pendek. Kira-kira antara campuran Instagram dan TikTok. Tapi tentu dengan penampilan yang berbeda. Oke? Nah, seperti yang sudah kita ketahui, baru-baru ini netizen di Indonesia dihebohkan oleh kehadiran sebuah aplikasi yang katanya juga menghasilkan uang, yaitu Snack Video, yang karena sedemikian hebohnya sehingga dia harus masuk ke daftar investasi ilegal SWI awal Maret. Oke, ini sudah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya, di mana di situ saya berpendapat, menurut versi saya sebenarnya tidak tepat kalau dikatakan Snack Video adalah investasi ilegal, karena Snack Video tidak meminta Anda menaruh uang, menginvestasikan uang. Seperti halnya VTube yang memang awalnya main gratis tapi ujung-ujungnya Anda digiring untuk membeli paket-paket bintang atau fast track dari bintang 1 sampai bintang 6. Oke? Snack Video sama sekali tidak ada. Malah Anda kalau Anda install, Anda kenalkan ke teman Anda dapat imbalan uang dan cukup lumayan. Oke? Nah, karena setelah saya review dan saya tidak menemukan celah di aplikasi itu dan saya bilang ini bagus, banyak bebek dungu dari VTube yang akhirnya kalau kehabisan peluru untuk membuli saya, dia membuli saya dengan menggunakan aplikasi Snack Video. Seakan-akan tuh aplikasi Snack Video yang direkomendasikan Pak Chandra ternyata ilegal, ya kan? Itu menjilat ludah sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Sudah saya bahas kan? Padahal satu, saya bukan pemilik aplikasi Snack Video dan saya tidak dibayar oleh Snack Video. Saya hanya mereview permintaan dari Anda yang bilang, Pak, tolong dong review, jangan VTube terus atau money game. Tolong dong review aplikasi yang benar-benar menghasilkan uang. Ya, saya review Snack Video. Bagus, saya bilang bagus. Masalah terakhir dia dimasukkan ke daftar ilegal. Itu karena dia tidak punya izin PSE yang sudah saya bahas juga di video saya sebelumnya. PSE adalah penyelenggara sistem elektronik yang harus dimintakan ke Kemkominfo. Oke? Dan sudah saya bahas, Snack Video tidak banyak cincong. Oke, kami bahas. Dalam waktu 4 hari izinnya keluar. Oke? Nah, nanti di video berikutnya saya akan bahas lah ya. Sebenarnya VTube juga sudah pernah dapat izin PSE, penyelenggara sistem elektronik, tapi dibekukan, dicabut oleh Kemkominfo dari awal Juli 2020 setelah SWI menetapkan investasi mereka itu tanpa izin. Oke, tapi mereka bandel, ya, kucing-kucingan, diblokir, dia ganti domain. Sebenarnya sudah pernah diblokir sebelumnya, cuman karena waktu itu tidak banyak yang ngoceh seperti saya dan juga media massa tidak terlalu banyak mengoceh, luput dari perhatian SWI. Sekarang karena digempur rame-rame, SWI tidak mau lagi kecolongan, diawasi ketat. Oke? Kembali lagi. Seperti yang saya sudah katakan, sebenarnya kalau pada waktu itu SWI setelah menyatakan Snack Video itu adalah sebuah aplikasi investasi ilegal yang saya bilang tidak cocok karena dia bukan money game. Satu-satunya yang bukan money game. Cuman tidak punya izin PSE. Snack Video sebenarnya dia bisa berargumentasi. Misalnya, contoh ya. Pak, apakah TikTok punya PSE? Apakah TikTok punya izin PSE? Saya sudah cek, tidak ada. Tapi Snack Video dia tidak berargumentasi. Dia bilang kalau memang kami harus izin
meminta izin PSE, kami urus. 4 hari dia keluar. Walaupun sebenarnya dia bisa pakai argumen bahwa saingannya belum punya izin PSE. Anda boleh search lah di websitenya Kominfo, pse.kominfo.id. Go ID lah kalau saya nggak salah. Oke? Tidak ada. Nah, sekarang kita lihat Hello. Nah, Hello, di sini saya cari celahnya. Mana keburukannya Hello? Seperti ketika saya mencari keburukan snack video yang akhirnya saya tidak temukan. Oke? Sama, saya tidak menemukan keburukan dari aplikasi Hello. Dia bukan investasi, dia tidak minta Anda menaruh uang. Jadi jauh dari money game. Tidak ada. Kalau money game yang sering saya review kan, Anda disuruh top up. Kalau mau dapat lebih besar, top up lagi lebih tinggi, dan seterusnya dia kabur. Oke? Hello tidak ada. Jadi Hello sama seperti snack video yang pernah saya bahas, bakar-bakar uang. Betul, dia lagi promosi. Malah kalau saya lihat sekilas, dia menjanjikan uang yang lebih besar kalau Anda mereferensikan Hello kepada teman Anda. Tentu Anda harus install dulu Hello Anda, kemudian Anda undang teman Anda. Oke? Nah, saya nggak malu-malu nih ya, karena saya bilang bagus, saya kasih nomor kode undangan saya jika Anda mau pakai. Jadi caranya Anda download saja Hello dari Play Store, kalau Google ya, kalau di Apple App Store, dia ada di 2 platform. Anda download, kemudian Anda pakai kode undangan saya. Ya, Anda bisa lihat di sini kode undangan saya. Ya, saya nggak malu-malu. Tapi saya nggak cari uang dari sini, karena saya hanya ingin membuktikan kalau Anda install Hello, Anda pakai kode undangan saya, Anda bisa mulai mendapatkan uang, kemudian Anda referensikan ke orang lain. Anda mau bully saya lagi, Anda mau bilang saya pemilik aplikasi Hello, silakan. Senang saya, hebat saya punya aplikasi Hello. Nah, kenapa aplikasi Hello ini sekarang juga bakar-bakar uang? Promosi, seperti snack video. Nah, saya harus kasih tahu siapa yang ada di balik snack video. Nah, ini menarik. Siapa yang ada di balik snack video? Nah, ternyata yang ada di balik snack video bukan perusahaan sembarangan. Kita lihat di sini. Pemiliknya adalah perusahaan yang namanya ByteDance. ByteDance. Kita lihat ByteDance ini sejarahnya itu mulai didirikan di tahun 2012. Ya kan? 2012. Anda lihat sejarahnya itu ya. Di sini menarik, kalau saya baca sebentar ya. Di sini ByteDance ini 2012 dia mulai berdiri di sebuah apartemen yang cuma punya 4 kamar. Ya, lumayan sih ya, 4 kamar. Didirikannya di apartemen di bulan Maret 2012. Kemudian di Agustus 2012, dia meluncing satu aplikasi namanya Toutiao. Saya nggak tahu ini aplikasi apa. Bisa sih Anda search ya. Dia launching sebagai produk dia pertama. Kemudian di bulan September 2016, 4 tahun kemudian, dia launching Douyin. Douyin adalah TikTok versi China. Namanya Douyin. Di China sebutannya bukan TikTok, Douyin. Oke? Di launching di China. Dan sedemikian cepat menjadi video sharing platform pendek yang populer di China. Oke? Menariknya, di bulan Desember tahun 2016, di sini menurut catatan saya, ByteDance itu menjadi pemegang saham terbesar lah ya di sebuah platform berita Indonesia, Babe. Mungkin dari Anda tahu yang namanya Babe. Itu dimiliki oleh ByteDance. Pemilik saham terbesarnya ByteDance. Kemudian di Mei 2017, ByteDance meluncing TikTok di luar China. Nah, di sini mulai diekspansi keluar. Oke. Dan di November 2017, dia mengakuisisi sebuah video platform musik. Nah, namanya di sini nggak disebutkan ya. Nah, kemudian di bulan Juni 2018, ByteDance meluncing Hello pertama kali di India sebagai social media platform. Artinya, Hello dan TikTok bersaudara yang dimiliki oleh perusahaan yang sama. Perusahaan besar pastinya. ByteDance ini perusahaan besar.
Nah, kalau snack video kan sudah saya terangkan. Kenapa dia berani memberikan promosi? Karena ada program bakar-bakar uang dari grup besar, yaitu Tencent, saingannya Alibaba di China. Nah, siapa ini yang dibalik ByteDance? Pasti orang besar. Nggak mungkin orang atau perusahaan kecil berani bakar-bakar uang. Seperti halnya Tencent. Nah, kita lihat di sini. Kalau saya lihat di sini, ya kan? Nah, di catatan saya sini, inilah investor-investor dari ByteDance. Disusun secara alfabet. Yang dari atas yang C gitu ya. Yang paling bawah abjad yang terbesar. Nah, kita lihat satu saja dari 8 investor ini, yaitu SoftBank di kiri bawah. Nah, SoftBank, siapa ini SoftBank? Kalau Anda orang IT, pastinya Anda tidak aneh lagi dengan nama SoftBank. Tapi untuk kebanyakan orang, saya harus jelaskan siapa itu SoftBank. SoftBank adalah salah satu raksasa telekomunikasi Jepang. Dia nomor 3 di Jepang, SoftBank. Oke? Kalau Anda misalnya berpergian ke Jepang, Anda roaming misalnya, Anda bisa pilih salah satunya namanya SoftBank. Oke? Dia punya NTT, dia punya yang lain-lain. SoftBank nomor 3 di Jepang. Raksasa telekomunikasi. Kemudian apa lagi nih SoftBank? SoftBank ternyata juga punya saham di Alibaba. Punya saham di Alibaba. Jadi jangan main-main. Sebagian saham Alibaba dimiliki oleh SoftBank. Ini konglomeratnya Jepang ini. Ya kan? Apalagi? Dia juga punya saham di Yahoo.com. Waduh, jangan main-main. Dia punya saham di Yahoo.com juga. Anda tahu Tokopedia kan? Sebagian sahamnya dimiliki juga oleh SoftBank. Investasi SoftBank di Tokopedia 42 triliun. Nah, kemudian siapa lagi yang di Indonesia? Grab. SoftBank tercatat sebagai investor terbesar di Grab di Indonesia. Berapa yang dia tuangkan di sini? 42 triliun juga plus minus. Itu uang itu bukan uang monopoli seperti VP. Ini uang beneran gitu. 42 triliun. Kemudian berapa total aset atau kekayaan SoftBank di seluruh dunia? Dia punya perusahaan di seluruh dunia. Di Amerika juga punya perusahaan. Dia punya puluhan perusahaan di seluruh dunia. Dia punya perusahaan energi, selain telekomunikasi, dan segala macam. Anda mau tahu total asetnya SoftBank seluruh dunia? 4.788 triliun rupiah. Benar, Anda tidak salah dengar. Kalau dirupiahkan, total asetnya SoftBank 4.788 triliun. Uang beneran, bukan VP, valuta palsu, bukan. Ini uang asli. Oke? Jadi luar biasa kekayaan perusahaan SoftBank ini yang memiliki ByteDance. Ya. Jadi nggak usah heran kalau Hello berani bakar-bakar uang juga menyaingi snack video yang dimiliki oleh Tencent. Oke? Jadi ini perusahaan besar ya. Nah, kita lihat lagi yang fakta yang menarik di balik ByteDance ini. Oke? Di sini siapa pendiri dari ByteDance ini? Anda bisa lihat di sini. Ya, CEO-nya namanya Yiming Chang. Ya. Dia pendiri dan CEO ByteDance sekarang ini, ya kan? Nah, di sini dikatakan dia memiliki beberapa usaha, dia katakan di sini ya. Ntar saya lihat, ya. Dia pernah mendirikan beberapa ventures atau beberapa usaha lah sebelum sukses di ByteDance, oke? Dia pernah mendirikan Kusun, ya kan? Yang perusahaan travel gitu dan transportation di China, oke, transportation engine. Nah, kemudian tapi transportation engine ini dibeli sama sebuah perusahaan lah sebut saja yang juga terkenal, pasti Anda tahu namanya TripAdvisor. Itu dulunya dibuat oleh Yiming sebelum dia sukses di ByteDance, tapi dia sudah jual ke TripAdvisor, ya kan? Dia juga punya dulu dia punya portal untuk searching orang kalau mau beli real estate gitu di China, ya kan? Dia punya, ya kan? Nah, dia termasuk satu dari 100 orang penting di dunia, khususnya di dunia teknologi informasi. Oke?
Dia pernah masuk ke majalah Time Magazine. Gelar dia adalah Bachelor of Art dari Fakultas Software Engineering dari Nankai University. Orang pintar ini. Orang pintar. Oke? Nah, kemudian hebatnya Yiming ini punya board of director, anak buah lah gitu ya. Anak buahnya Yiming ini bukan orang sembarangan juga. Nah, ini kalau di catatan saya, kita lihat di sinilah. Ya, 3 dari direkturnya orang bule. Anda lihat di sini, Arthur Dancik, direkturnya. William Ford, direkturnya. Orang bule, kerja sama dia. Philip LaFord. Nah, yang satu masing keturunan Chinese lah ya, Nielsen. Ini orang penting semua. Jadi bukan perusahaan abal-abal gitu. Sorry lah ya, yang perusahaannya cuman sewa kantor, itu juga cuman sewa alamat. Nah, sekarang katanya mau punya kantor di Indonesia, tapi dirahasiakan. Aduh, kalau orang bener mau punya kantor, dengar-dengar katanya mau di Pondok Indah. Ya sebut aja di Pondok Indah sebelah sini. Kan bangga dong, nih tanahnya nih lagi dibangun gitu dong. Jangan-jangan sewa alamat lagi, ya kan? Oke dah, kita bicarakan itu nanti. Jadi singkat cerita. Perusahaan yang ada di balik Hello ini bukan perusahaan abal-abal. Perusahaan yang juga memiliki TikTok. Oke? Jadi tidak heran, dia sudah berpengalaman. TikTok pun dulu pernah bakar-bakar uang kok dengan cara begini. Ya kan? Dan sekarang sukses TikTok. Tapi lagi mau disaingi oleh Snack Video. Nah, kelemahannya Hello apa? Ya kira-kira akan sama seperti kelemahannya Snack Video. Oke? Dia bisa saja dibidik oleh SWI, dan kemungkinan bisa dicap ilegal juga. Tapi sebelum dicap, kalau Anda mau main kan belum dibilang ilegal ini. Anda bisa daftar, dia belum dibilang ilegal kok. Ya paling kalau misalkan orang di luaran rame lagi atau dia diprotes sama Snack Video, ya karena kemungkinan sih bisa aja Snack Video akan mengajukan keberatan. Kenapa hanya saya nih yang harus izin PSE misalnya. Game-game online punya PSE? Nggak punya. Mungkin 1-2 ada. Tapi tidak semua game-game online yang Anda mainkan di Indonesia punya izin PSE. Nah, hati-hati. Jadi Hello ini bisa saja digugat oleh Snack Video sebagai perusahaan yang tidak punya izin PSE. Yang sekarang sudah dimiliki oleh Snack Video. Oke? Nah, malah saya khawatir jangan-jangan Snack Video akan komplain, TikTok juga suruh urus tuh izin PSE. Mungkin. Saya nggak tahu itu urusan Snack Video dan TikTok. Oke? Menariknya ketika saya masuk lebih dalam mengenai izin PSE ini, Grab ternyata punya izin PSE. Tetapi Gojek menariknya tidak punya izin PSE. Menarik ya izin PSE. Kemudian yang menarik juga, VTube ternyata punya izin PSE. Punya. Dia pernah dapat lah kalau saya nggak salah dia bilang di bulan Juni 2020 dia dapat, tapi baru 1 bulan langsung dihajar sama SWI karena secara definisi investasi dia ilegal, money game. Dihajar dan dicabut PSE-nya. Jadi punya PSE bukan berarti otomatis dia legal juga. Itu hanya izin mendaftar untuk melakukan bisnis. Tapi kalau bisnisnya tetap ilegal ya dihajar, oke? Nah, jadi dengan kata lain, kalau Anda tanya, Pak gimana Hello? Benar nggak itu memberikan uang? Betul. Saya nggak ragu-ragu bilang betul. Tapi kalau sekarang SWI sudah mulai melibatkan izin PSE, saya harus bilang ke Anda, Hello belum punya izin PSE. Yang saya dengar-dengar karena hingar-bingarnya Snack Video, kemungkinan dalam waktu dekat, tapi saya nggak tahu lah itu urusannya Hello, akan mengurus izin PSE. Karena mungkin juga dia nggak mau lah nasibnya sama Snack Video. Ya kan? Nanti dibilang ilegal juga. Oke? Tapi secara bisnis menghasilkan uang, apakah itu betul? Betul. Anda tidak perlu mengeluarkan uang, Anda cukup mengenalkan ke orang, Anda dapat insentif dalam bentuk uang. Benar. Saya sudah coba kok. Dan saya sudah bisa withdraw ke akun Dana saya. Makanya saya berani katakan. Yang tadi saya katakan, saya sebutkan lagi, ini kode undangan saya nggak malu-malu. Silakan coba. Ya, Anda download Hello-nya, masukkan kode undangan saya. Ya, dan Anda yang nggak suka gitu ya, bebek dungu, ya silakan bully saya lagi dengan Hello, silakan.
Malah jangan-jangan saya ngomong begini, Anda bebek dungu VTube, juga install 2 loh, jangan-jangan nih. Juga install Snack Video dan juga install Hello nih. Yang baru saya perkenalkan. Yang sudah saya teliti, tidak ada yang aneh. Oke? Jadi demikian saja bedahan saya mengenai Hello yang ternyata dimiliki oleh perusahaan besar, ByteDance, dengan salah satu dari 8 investor besarnya adalah SoftBank, konglomerasi besar di Jepang yang memiliki sebagian saham Alibaba, Yahoo, Tokopedia, dan pemegang saham terbesar Grab di Indonesia. Jadi bukan sembarang orang, bukan sembarang perusahaan. Jadi tidak heran kalau mereka juga berani bakar-bakar uang untuk membesarkan Hello sekarang juga di Indonesia. Jadi, demikian saja bahasan saya mengenai Hello pada kali ini. Silakan share video saya ini kepada teman-teman atau kerabat Anda. Semoga mereka juga boleh tercerahkan oleh informasi seperti ini. Seperti biasa, terima kasih.